Halo, ketemu lagi di konten, perjalanan saya menuju, PhD, doctoral degree dan, saya lupa ini sudah konten keberapa, tapi terima kasih yang sudah nonton, video-video saya sebelumnya. Di video kali ini mungkin, tayang 11 ya, tanggal 11 atau tanggal 12, April dan, ini saya pengen coba, apa, membahas mengenai progres pengayaan bahasa saya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, saya udah resign sejak bulan Januari tahun ini dan sudah memulai program, pengayaan bahasa dari LPDP sejak tanggal 19 Januari, di tahun ini. Dan April ini nanti insyaallah genap 3 bulan ya, sudah setengah, perjalanan dari pengayaan bahasa saya dan ada beberapa hal yang, mau saya coba share di video ini tentunya. Mungkin terkait dengan IELTS saja. Jadi, selama udah hampir 3 bulan, alhamdulillah, dari track, rekord saya, baik itu di saat ini sudah 3 kali tes ya. Pertama tuh ada entry test, kemudian ada progress test 1 di bulan Februari kalau nggak salah, dan progress test 2 di bulan, Maret kemarin. Alhamdulillah dari, 3 kali tes ini nilai saya konsisten terus secara overall. Alhamdulillah tidak ada yang di bawah 6. Kalau coba dibahas, masing-masing dari masing-masing skills di IELTS, pertama dari listening, di saat entry test mungkin nilai saya agak kecil ya, 6. Tapi alhamdulillah di saat progress test kedua dan ketiga, alhamdulillah di atas 7 semua. Jadi di fase ini saya udah cukup cukup nyaman, insyaallah udah bisa konsisten, bahkan semoga di saat official test nanti bisa dapat skor yang lebih tinggi ya, khusus untuk IELTS listening. Nah, kemudian untuk, skill kedua yaitu reading. Reading sendiri, mmm, pada saat entry test saya tidak menyangka bisa dapat skor tinggi, sekitar 7,5. Kemudian, di saat progress test 1 dan juga progress test 2, kalau nggak salah nilai saya sama untuk reading ini. Jadi entry test-nya 7,5, terus di saat progress test 1 dan progress test 2, skor saya, 7 kalau nggak salah dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi untuk 2 skill pertama ini, listening sama reading, semoga bisa tetap konsisten, bahkan bisa dapat skor lebih di saat official test nanti insyaallah. Tapi saya tetap juga, belajar mengenai beberapa part di, kedua skill ini. Untuk listening sendiri, memang kelemahan saya masih di part 3, di section 3, dialog di antara 2 orang ya. Itu memang kadang masih bikin confusing karena paraphrase, banyak yang di paraphrase ya, dan skill paraphrase-nya itu tinggi-tinggi. Kemudian untuk reading sendiri, memang kelemahan saya kebanyakan di section 3, di passage 3, apalagi kalau soalnya udah berkaitan dengan pilihan ganda, karena itu biasanya, paraphrase-nya tinggi juga di passage 3. Kemudian kelemahan saya yang lain juga masih sekitar, matching. Kalau matching heading insyaallah, udah bisa paham ya, tapi yang lebih sulit tuh matching opinion sama matching, information. Nah, itu kadang bikin bingung tuh, dia ada di paragraf yang mana, ada yang mirip-mirip segala macam. Jadi masih tetap terus, belajar, walaupun sudah 3 bulan di sini. Kemudian, selanjutnya ada 2 skill terakhir dalam IELTS, yaitu writing, speaking ya, writing dan juga speaking. Kalau writing sendiri alhamdulillah,
nilai saya tidak ada yang di bawah 6, bahkan alhamdulillah ada yang 6,5. Cuman kan memang target saya adalah di kebanyakan kampus yang saya daftar itu kebanyakan meminta skill writing itu 7 minimumnya ya. Nah saat ini overall saya masih cuma sebatas 6. Nah jadi butuh effort yang cukup luar biasa juga untuk writing ini, untuk dipelajari gitu ya. Dan secara di 3 bulan, sudah 3 bulan ini progres saya khusus di skill writing memang masih di situ-situ aja, masih di 6, belum naik. Ada rating task 1 6,5 2 kali, tapi belum bisa naik juga gitu. Mungkin masih butuh belajar lagi khususnya untuk writing task 2. Kemudian terakhir ada speaking. Alhamdulillah skor saya juga masih sama kayak writing, 6 juga. Tapi sekali lagi target saya adalah 7 untuk speaking ini. Jadi memang harus terus-menerus dilatih. Dan ini sudah 3 bulan, 3 kali progress test juga menunjukkan hal yang sama. Jadi mungkin ini sebulan ke depan saya mau coba intens fokus untuk godok atau belajar lagi di kedua skills ini, karena memang ini masih jadi kelemahan saya gitu. Nah ini sekaligus terakhir juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini ikut PB atau mungkin akan ikut PB yang sudah lulus beasiswa, catatan saja untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang memang baru pertama kali belajar IELTS. It's okay kalau memang nilainya belum memenuhi standar ya, atau masih rendah atau masih fluktuatif, karena itu yang memang saya alami juga dulu. Naik turun itu udah biasa, tapi yang penting adalah setiap hari memang teman-teman harus terekspos sama soal-soal IELTS dan juga kunci jawabannya. Jadi itu bisa secara langsung nolongin teman-teman gitu, paham bagaimana polanya, bagaimana cara mengerjakan soal. Nah, ini mungkin nanti akan saya coba bahas di konten selanjutnya. Tapi untuk konten kali ini mungkin itu saja. Progres PB saya alhamdulillah masih normal-normal, cuman memang akan lebih butuh intens untuk berlatih di bidang writing dan juga speaking. Mohon doanya semoga bisa dapat 7, dan juga sukses juga untuk teman-teman yang memang akan official test di bulan April maupun bulan Mei. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.